RRI Bogor on World Radio Day 2020. Radio and Trust. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang spesial ya hari ini ya? Yes, betul banget Mar. Kita gabung nih, Pro 1 dan juga Pro 2 FM RRI Bogor. Kita hadirkan dialog interaktif World Radio Day untuk tema di edisi hari ini, Minggu 13 Februari 2022. Radio and Trust, betul tuh. Alias radio dan kepercayaan. Seneng banget gitu ya, karena ini menjadi momen yang pastinya buat kita sebagai insan radio dengan keberadaan radio kita bangga gitu ya, karena kan kita bisa menyampaikan berbagai informasi, betul, menghibur masyarakat juga, betul, gitu ya, dan yang pasti keberadaan radio ya cukup panjang gitu sampai hari ini kita masih eksis. Betul, ya. masih eksis. Oke, dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa narasumber kita di hari ini. Nanti kita akan ngobrol bersama Dr. Emilia Basar, pakar komunikasi dan juga CEO Center for Public Relation, Outreach and Communication. Juga nanti ada Dimas Syabani Rahman. Wah, namanya sama. Namanya sama loh. Nanti Dimas dan Dimas akan ngobrol nih. Sesama Dimas ya. Ini dari IPB University ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sampai dengan jam 11 nanti ya. Untuk pendengar juga kalau pengen gabung, boleh, kita buka kesempatan. Siap. 081-nya 5 kali 4 200 SMS dan juga WhatsApp-nya ya. Tapi sebelum kita ngobrol sama kedua narasumber kita, dengarkan dulu nih ya. Ada statement dari Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, yaitu Valerie Julian ya. Siap. Oke, langsung kita dengarkan statementnya. Hai, apa kabar pendengar RRI? Nama saya Valerie Julian. Saya adalah Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia. I've been working at the United Nations for almost 3 decades, and I've started my duty in Indonesia in October 2020. Previously, I was stationed all over the world, from Eastern Europe to Africa, Latin America, and Asia. Actually, I was in Nepal just before coming here. As the representative of the UN Secretary General in the country, I consider that one of my roles is to bring the UN closer to the people we serve, and in that case, the Indonesian people, the Indonesian government. As UN, we prioritize the people who risk being left behind because of their geographic location, their gender, their social or economic situation, their sexual orientation, their disability, etc. And to do this, I coordinate the work of 25 UN agencies on the ground. I believe you're familiar with names like UN Women, UNICEF, WHO, UNESCO, UNDP, etc. When I say I coordinate, it means that I ensure that jointly the UN agencies address the development needs of the country and the challenges such as the COVID pandemic, climate emergency, and the growing inequalities. But of course, the UN does not work alone. We work jointly with the government, with civil society, with academia, and finally with the media. And that is why I'm particularly happy to be here with you today to recognize and reiterate that media has a critical role to play in democracy. And today, being World Radio Day, we can discuss the specific role of radio. Thank you so much. Thank you very much, Bu Valerie. Second question is, how does the UN perceive radio as a trusted public information tool, and what is the significance of today's World Radio Day? Radio is actually my favorite media when it comes to getting news, because radio, in my view, is one of the most reliable media globally. And it's not only in my view, many polls actually indicate that, because it provides a unique way to access trustworthy journalism, and it has been so for more than a century. And what is interesting is that radio continuously adapt and develop its capacities. It means including technological innovation in order to serve better its listeners. And in fact, if I may say, I believe that the future of radio is not radio. What I mean by that is that
You all remember what we called radio. It was this little black box, with round button that relied heavily on batteries. And that is not radio anymore. Today, radio is in our palm. It's actually our mobile phone. But radio is what we listen to, no matter, irrespective of the box that we use. And what used to be also AM, FM channels now are digital, streaming online. This is the way we listen to radio. So this year's World Radio Day commemoration highlights the issue of radio and trust. And when we talk about trust, we talk about the trust in radio journalism, trust in accessibility, and trust and viability of radio station. So let us look one after the other. Trust in radio journalism. It's about producing independent and high quality content. It's about respecting the basic ethical journalism standards. Actually, during the pandemic, we could see how these ethical standards were actually essential. And when they were not respected, how masses of misinformation were circulated to poison people's mind. Because misinformation is having consequences for everyone and has become our common enemy. So the UN Secretary General has actually declared a war against misinformation, and he has launched the Verified campaign. And this campaign promotes reliable content as a source for accurate, trusted information issued for the global public good. Verified actually enabled science-backed communication, repackaging UN content in a way that appeals to those vulnerable to misinformation. It is also tailored to reach audiences in their language so that they can understand and on the platform that they use. I really hope that the UN and RRE could join forces in really elevating facts about COVID-19, about vaccines, and that we can jointly increase our efforts in other areas such as climate change, hate speech, gender-based violence, because in those areas too, misinformation prevents progress. Now, the second level of trust is trust and accessibility. And it's about taking care of your audience. And it's not just about retaining our existing loyal listeners, people who feel represented and can access information easily, but it's also ensuring that people with disability are included. For instance, we can optimize the features of digital radio platforms, such as having sign languages or automated subtitles for the hearing impaired audience when they stream, or to have loud announcement of content for the blind listeners. And thirdly, we were talking about trust and viability of radio stations. It's about ensuring competitiveness. How can radio survive when a financial crisis hits the media market? And this actually links the economic survival of radio stations to their ability to attract and retain a large enough base of loyal listeners in order to be sustainable and to embed listener interaction into their business model. Thank you, Bu Valerie. Last questions. Any specific messages you wish to convey to RRE's listeners? I want to congratulate RRE and the listeners and wish you all a very happy World Radio Day. I actually understand that there is a National Radio Day that coincides with RRE's anniversary every 11 September. I would also like to commend RRE for its capacity to innovate and how far RRE has come from its inception in 1945 until today with all its digital outreach. And lastly, because today is World Radio Day, let us recognize the enduring power of radio to promote trusted, reliable information and help build a more peaceful and inclusive world. Terima kasih banyak. Itu dia statement dari perwakilan PBB ya, Valerie Julian. Memang untuk Hari Radio Internasional ini sudah dideklarasikan sejak 2011 gitu ya. Sampai akhirnya memang ditetapkan lah di tanggal 13 Februari
sebagai salah satu hari internasional PBB, yaitu Hari Radio Sedunia atau World Radio Day. Oke, dan langsung nih untuk kita sapa narasumber kita yang ada melalui Zoom ya. Ya. Kita ngobrol. Ada Ibu Emilia Basar. Ya, pakar komunikasi dan CEO Center for Public Relation Outreach and Communication. Juga ada Dimas Syabani Rahman, ini dari IPB University. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat Oke, siang. terdengar jelas suara kami ya Bu ya? Jelas banget. Jelas banget. Baik, Ibu Emilia nih, setelah mendengar statement yang disampaikan oleh perwakilan PBB, memang ada beberapa poin gitu ya yang pengen kita tanyakan, di mana sempat disebutkan bahwa media radio ini menjadi media yang bisa diandalkan secara global, dan kaitannya dengan tema untuk Hari Radio Sedunia, Radio and Trust ini gimana Bu? Menurut Ibu Emilia? Ya, terima kasih. Menarik sekali ya tadi yang disampaikan oleh Valerie Julian ya. Beberapa poin yang bisa saya pertegas di sini adalah ada beberapa hasil riset yang saya pernah baca. Yang pertama adalah radio itu sampai saat ini dibandingkan media lain itu masih menjadi media yang dipercaya, baik untuk berita maupun juga untuk iklan, termasuk juga untuk campaign dari organisasi, dari perusahaan, begitu ya. Baik. Dan juga hasil riset lain juga menyatakan bahwa kalau di radio itu tingkat hoax-nya itu juga paling rendah dibandingkan dengan media lain. Apalagi kalau dibandingkan dengan media sosial atau aplikasi chatting, begitu ya. Baik. Nah, tentu saja ketika kita mendapatkan data seperti itu bukan berarti kita kemudian tidak melakukan check and recheck terhadap kebenaran berita di lapangan ketika ada satu peristiwa atau satu kegiatan. Karena sekali lagi untuk mengecek kebenaran informasi yang akurat dan benar itu adalah hal yang harus diutamakan ketika kita menyampaikan informasi di berita. Karena juga ketika kita sampai ke telinga satu orang, itu kan biasanya kalau dengerin radio itu nggak seperti kalau kita baca berita di media online ya. Benar nggak sih? Benar. Gitu ya. Biasanya kalau kita baca kalau kita dengar radio itu kan biasanya bisa jadi nggak cuma satu orang ini aja, tapi ada beberapa orang ikut ngedengerin. Misalnya kalau kita berempat itu satu mobil kan kita berempat dengerin. Kalau kita baca media online ya kita sendiri aja begitu. Sehingga bisa jadi ketika ada informasi yang salah atau tidak benar atau tidak akurat disampaikan oleh radio, itu kita bisa bayangkan di satu mobil 4 orang dia akan menyebar ke 4 orang lainnya, 4 orang yang lainnya, dan sampai kemudian akan banyak sekali orang yang mendapatkan informasi yang tidak benar atau tidak akurat. Seperti itu sementara dari saya. Oke, dan tadi Ibu mengatakan bahwa radio adalah media yang paling sedikit hoax-nya ya Bu ya? Iya. Ya itu dari data riset yang pernah saya baca ya. Oke. Nah, melihat sekarang ini begitu mudah gitu masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai media, tapi radio menjadi salah satu yang unggul gitu ya Bu ya. Nah, Ibu sendiri melihat hoax yang beredar di masyarakat ini apakah memang lebih banyak yang meresahkan atau seperti apa sih Bu? Kalau hoax itu biasanya meresahkan ya, gitu ya. Apalagi kalau di masa pandemi COVID-19 ini, bahkan di daerah-daerah, karena saya beberapa kali kalau ketemu teman-teman di daerah, baik dalam forum pertemuan atau pelatihan, itu masih banyak orang yang tidak percaya untuk vaksin. Baik itu terjadi pada masyarakat biasa, ibu rumah tangga, maupun tokoh agama atau tokoh masyarakat. Bahkan kemudian ketika ada tokoh masyarakat yang mengatakan tidak perlu bukan tokoh masyarakat barangkali hanya satu orang yang ingin mendapatkan popularitas, saya rasa begitu ya, yang pernah saya lihat di TikTok atau di mana saya lupa, itu dia mau dikonfrontir kalau boleh ajukan saya misalnya gitu ya, lawan saya atau ajukan saya ke pengadilan kalau memang vaksin itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Kira-kira seperti itulah begitu. Jadi sampai seperti itu. Lalu bagaimana radio itu bisa
menjawab tantangan seperti ini, begitu ya. Artinya bagaimana kemudian radio bisa mengisi ruang-ruang publik dengan informasi yang lebih persuasif, nggak cuman sifatnya edukatif atau informatif, tapi juga lebih persuasif dengan berbagai format sesuai dengan kebutuhan audiensnya, entah itu dalam bentuk lagu, pantun. Sekarang kan lagi zaman nih pantun ya, gitu kan. Nah, kayaknya kita harus mulai koleksi pantun ini. RRI juga kayaknya ya. Atau Ibu mau berpantun boleh? Tunggu, 1 hari lagi baru bisa. Nah, kemudian atau drama gitu kan, atau apalah gitu ya, atau dalam bentuk teater lokal kan banyak ya kalau di daerah. Tapi untuk level ibu kota provinsi atau ibu kota seperti DKI juga tetap kita perlu cara-cara tertentu untuk melakukan cara-cara yang persuasif, bisa mendekati masyarakat dalam siaran radio begitu. Mungkin kita tidak bisa menghilangkan hoax itu sendiri karena hoax itu satu muncul nanti 100.000 muncul yang lain, tapi setidaknya ada usaha yang kita lakukan lewat siaran-siaran radio. Kita nggak boleh diam dengan munculnya hoax di masyarakat melalui berbagai platform maupun lewat tatap muka gitu ya. Oke. Ibu, aku mau nanya, kalau misalnya dibilangnya radio adalah satu media yang mungkin paling sedikit hoaxnya gitu, sebenarnya mungkin faktor apa sih yang membuat radio sendiri itu hoaxnya sedikit gitu dibanding dengan media lain? Karena kan kalau internet sendiri ya kita tahu sendiri, tapi kan juga ada media-media lain seperti kayak televisi dan lain sebagainya, Bu. Saya sebetulnya termasuk yang gini, ketika membaca penelitian itu saya tidak membaca secara detail begitu ya. Jadi itu udah dalam satu ringkasan hasil. Tapi berdasarkan hasil pengamatan observasi saya, kemudian ada juga survei kecil-kecilan gitu ya dengan mahasiswa saya. Itu kalau menurut saya radio itu tidak terlalu rentan terhadap hoax itu karena bisa jadi siarannya itu berlapis. Jadi kayak Anda begini kan berdua ya. Ketika siaran itu kan pasti ada proses yang berlapis sampai kemudian kita muncul berempat seperti ini kan. Tapi kita belum foto bersama ya. Virtual Bu, nanti kita fotonya ya. Saya screenshot nanti. Saya screenshot. Siap. Nah, kemudian nggak ujuk-ujuk tiba-tiba orang nyelonong terus masuk gitu. Kecuali memang ada hacker yang sengaja gitu ya, masuk nyungsuk. Saya sudah dengarkan RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3 yang bisa saya akses langsung di laptop saya. Itu udah keren banget itu. Artinya memang RRI itu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan audiensnya gitu ya. Nah, tapi dengan demikian tentu juga rentan kan terhadap hacker atau hoax gitu ya. Hanya saja memang kalau dalam siaran itu karena prosesnya juga berlapis dan tidak bisa semua orang masuk suaranya kecuali lewat komen gitu kan. Komen pun itu sebetulnya masih bisa kita kontrol kan. Kan saya kalau lihat di webnya RRI Pro 1, 2, 3 itu kan ada komen di bawahnya kan. Dan sejauh ini saya lihat komennya positif, bukan masih positif tapi positif gitu ya. Tapi kan masih bisa kita kontrol dan bisa kita respon kalau ada yang negatif, yang sentimen negatif atau tone yang negatif atau bahkan dia menyebarkan informasi yang tidak benar gitu ya. Nah seperti itu bisa jadi adalah hal yang jadi reasoning kenapa hoax itu juga relatif kecil kalau di radio. Oke, terima kasih Ibu. Nah Ibu, menurut pandangan atau tinjauan Ibu gitu ya, karakteristik dari para pendengar di Indonesia itu lebih senang ke hiburan, apakah memang informasi atau memang keduanya cukup imbang, Bu? Ini juga saya sudah melakukan survei kecil-kecilan dengan mahasiswa saya karena kita maunya melihatnya dari pasar yang mana nih, gitu ya. Karena setiap segmen kan berbeda. Sekarang begini, saya bicara di RRI aja dulu ya. Kalau segmennya adalah baby boomers atau Gen X gitu ya, itu udah punya kesenangan sendiri, sudah punya favorit program siaran sendiri kan, begitu. Dan biasanya seperti kayak kami gini itu jarang berpindah ke lain hati gitu kan. Oke. Nah, tapi sekarang yang mesti dibangun, yang mesti di-maintain adalah yang
Gen Z yang milenial dan Gen Z yang lebih muda lagi kan, yang usianya tuh masih belasan. Karena Gen Z dan milenial inilah yang nanti yang menentukan radio itu 10, 20, 30 tahun lagi masih didengarkan atau tidak. Kan begitu ya. Nah, sehingga ketika saya tanya-tanya sama mahasiswa saya, itu kebanyakan dari mereka mendengarkan radio itu yang pertama adalah di mobil. Iya. Kemudian jadi nggak kayak saya nih sambil kerja sambil dengerin RRI gitu ya. Kemudian yang kedua hiburan. Jadi radio sebagai hiburan. Lalu saya tanya kembali, ada pertanyaan berikutnya. Kalau berita kalian masih dengar nggak di radio? Masih sih Bu, tapi jarang gitu ya. Kemudian ini bisa dikonfirmasi ke Dimas. Saya dong Bu. Dimas yang mana nih Bu? Dimas yang mana yang nih, Bu? sama saya atau yang ada di Zoom kita Bu? Iya, bisa dua-duanya lah. Kayaknya penampakannya sih sama sih. Masih muda Bu, tenang aja Bu. Terus kemudian, tapi bukan masih sekolah menengah kan ya? Oh enggak. Nah, kemudian itu hiburan. Lalu waktu saya tanya berita, mereka masih mendengarkan berita, tapi relatif hiburan. Artinya ketika berita itu mau kita create atau ada informasi seperti breaking news begitu ya, dia berarti bisa diantara, formatnya bisa diantara lagu-lagu kan begitu ya. Dan itu tadi malam itu waktu saya dengar ada beberapa kali begitu sih. Jadi ada sedikit berita atau informasi sedikit aja, lalu kemudian di RRI nih maksud saya ya, lalu ada musik-musik begitu. Cuman memang musik-musiknya kalau memang mau larinya adalah yang mau dibangun dan dibina hubungannya dengan audiensnya adalah milenial dan Gen Z, tentu sesuai dengan karakteristik mereka begitu. Betul. Dan saya rasa sudah saatnya RRI mencapai kelompok Gen Z ini. Dan nanti kebertahanan dari RRI itu sebetulnya nanti akan ada di mereka. Oke, jadi memang eksistensi RRI juga ditentukan dari program-programnya ya Bu ya. Apakah juga bisa menarik untuk generasi Z atau milenial ini gitu ya untuk tetap mendengarkan siaran kita? Iya, betul sekali. Oke. Dan sedikit lagi juga kan saya juga follow RRI Bogor nih ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana caranya supaya followers dari RRI Bogor atau RRI Pusat misalnya itu tidak hanya sebagai followers kayak saya nih gitu ya, karena saya ada foto saya kan di situ, gitu, tapi juga menjadi pendengarnya RRI. Nah itu harus ada sinergi, harus terintegrasi. Yang satu siaran, yang satu cari followers dan juga followers sebagai pendengar, bukan hanya sebagai followers aja. Baik. Jadi pengguna sosial kita juga harus aktif ya Bu ya? Ya betul sekali. Tapi penting nggak sih Bu antara pendengar aktif dan pendengar pasif gitu Bu? Penting dong, kan kita gimana caranya tahu keberhasilan program kita, apakah mereka suka atau tidak, apakah mereka itu menggunakan informasi dari kita kalau mereka tidak memberikan respon. Baik. Respon itu berarti kan aktif. Nah, engagement terhadap audience itu juga harus terus dibangun. Kalau perlu bahkan engagement itu dalam satu hari kan 24 jam nih biasanya RRI ya. Nggak ada libur kan ya, 24 jam 7 hari gitu kan dalam seminggu. Nah itu engagement itu harus di-create dalam program, nggak mesti harus program-program tertentu, tapi bisa juga seperti sekarang ini engagementnya apa. Memang tetap harus di-create ya, harus dirancang gitu ya. Tapi di hampir setiap program perlu dipikirkan ada engagementnya yang seperti apa untuk audiensnya. Nah itu kita bisa mendapatkan responnya seperti itu. Tapi kalau misalnya pendengar pasif, kayak saya tadi malam itu dengerin 3 radio sekaligus gitu ya, biar saya langsung bisa compare. Tapi saya nggak komen, saya nggak saya juga nggak memberikan tanda like. Yang like juga kan sebetulnya kalau dilihat dari RRI gitu ya, harusnya kan bisa sampai digitnya tuh banyak begitu ya. Nah, itu kan berarti tantangan sendiri. Iya, baik. Karena itu bisa menjadi salah satu indikator juga. Baik. Dan kaitannya dengan respon, nanti kita juga minta responnya dari Dimas
Bukan Dimas yang ini ya. Bukan lah. Tapi Dimas dari IPB University ya, pengen tahu juga melihat dari sisi generasi muda gitu. Apakah memang Dimas ini menjadi pendengar radio RRI gitu ya, pendengar setia kita, atau seperti apa? Nanti kita akan lanjut lagi ya. Dan Anda masih di dialog interaktif spesial untuk Hari Radio Sedunia ya, atau World Radio Day, dengan tema kita yaitu Radio Interest. Dengarkan terus sampai dengan jam 11. Untuk atensi dibuka 081-nya 5x4 200. Pada awalnya, radio digunakan untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan Morse antara kapal dan darat. Salah satu yang menggunakan adalah Angkatan Laut Jepang yang memata-matai Rusia pada saat Perang Tsushima tahun 1901. Kemudian, radio kembali digunakan untuk menyalurkan perintah dan komunikasi antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut di kedua pihak pada Perang Dunia Kedua. Jerman menggunakan komunikasi radio untuk pesan diplomatik ketika kabel bawah lautnya dipotong oleh Britania.
Itu dia lagu dari The Course ya dengan Radio. Nah kalau Dimas yang ini ya. Dimas, kenangan dulu sebelum jadi penyiar radio gitu kan? Kenapa? Sering denger radio juga nggak? Dan radio. Pasti lagu ini dulu sering didengar juga ya? Dengar. Sering denger ya. Yang pasti setiap pendengar tuh punya kesan sendiri gitu ya. Pada saat mendengarkan radionya, entah itu dengan lagu-lagunya atau dengan penyiarnya juga. Nah kita juga pengen sapa nih, ada Dimas Syabani Rahman dari IPB University. Hai. Halo. Nah Dimas nih sebagai generasi muda, sering nggak sih dengerin radio? Cukup sering sih Kak, untuk nyari referensi, terutama bagi saya kan radio ini apa ya, dibanding sekarang dan kemajuan teknologi, apalagi pergeseran ke digital, ada namanya podcast atau mungkin ya apapun itulah yang udah bentuk streaming, itu kan mereka kan by demand, artinya kita yang memilih topik-topik tertentunya gitu, jadi sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika kita dengar radio itu justru hal-hal yang surprise itu selalu ada, dengerin habis ini mau lagu apa atau kira-kira lagi mau ada berita apa gitu. Jadi sense of surprise-nya itu yang selalu saya cari sih ketika saya dengar radio. Jadi suka kalau misalnya lagi dengerin musik ini, tiba-tiba musik yang udah lama banget kita nggak denger tiba-tiba muncul gitu ya? Iya, dan itu kayaknya apalagi kalau lagi lagu favorit tuh langsung wah ini gue banget nih. Lagi galau tiba-tiba muternya lagunya pas, mantap. Pas banget gitu ya. Yeah. Kalau Dimas sendiri biasa dengerin radio di jam-jam berapa sih? Seringnya sih di pagi sebelum mulai aktivitas biasanya. Terutama kan sekarang juga kondisi lagi pandemi online dan perkuliahan juga kan biasanya online. Nah, dan nggak perlu harus ke kampus gitu, jadi lagi di rumah atau di kamar lagi siap-siap apapun itu sambil dengerin radio buat ya sekedar hiburan ataupun sambil ngelakuin aktivitas yang lain. Oke. Momen yang berkesan selama menjadi pendengar radio apa sih? Apakah kirim-kirim salam gitu ya buat teman-teman atau buat gebetan? Enggak pernah. Cuma kalau dengerin radio justru yang berkesan adalah waktu ini bukan dengernya sih dulu. Jadi diajak rekaman itu waktu SMA sih untuk promosiin acara sekolah. Nah itu kan kayak tapping gitu dan seru juga sih ngelihat bagaimana si penyiar itu rekaman mulai dari nge-VO-nya itu dari yang pertama gagal, yang kedua cek lagi, tonnya agak naik dikit, agak turun lagi, dan itu wow, terutama saya waktu itu masih pelajar kan disuruh coba take juga banyak banget dan gak tahu itu yang kepake yang mana, jadi itu berkesan banget sih untuk promosiin acara sekolah waktu dulu. Oke. Dan kaitannya sekarang kan di IPB University menuntut ilmu di jurusan komunikasi ya? Ya betul. Oke. Nah ada nggak sih pelajaran-pelajaran yang memang didapat gitu ya, yang kaitannya juga dengan keberadaan radio saat ini? Ada, terutama di jurusan saya gitu, di komunikasi dan pengembangan masyarakat. Itu ada satu divisi mengenai komunikasi pembangunan. Di sana juga belajar mengenai komunikasi digital, komunikasi bisnis dan sebagainya. Juga kita juga ada praktek untuk langsung ke studio, bagaimana membuat siaran, atau ya prakteknya juga ada membuat iklan di sana menggunakan format audio dan audiovisual. Juga di departemen saya itu ada himpunan mahasiswanya. Kebetulan saya juga tergabung di bagian broadcasting di Masiara. Saya mengerjakan karena formatnya online streaming gini, saya ubah dalam bentuk podcast. Teman-teman bisa dengerin di Sierra on Sky, itu mohon kalau bisa didengerin juga. Di sana juga saya kan sebagai program directornya ya di tahun lalu, karena sekarang udah di tingkat akhir. Itu bagaimana mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dipelajari di kelas gitu. Ketika dinilai praktiknya, kita mengeksplor diri, mempraktikkan ilmu-ilmu yang ada di kelas, terus juga belajarlah untuk praktek berbicara atau public speaking dalam bentuk podcast. Oke. Nah untuk tema Hari Radio saat ini kan radio dan kepercayaan ya. Nah kalau Dimas sendiri melihat tema yang ada di tahun ini, dan tadi juga sempat di statementnya dari perwakilan PBMB ini menyebutkan bahwa radio tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah jadi kepercayaan masyarakat terhadap radio, begitupun untuk insan dari radio sendiri untuk meningkatkan kapasitas seperti apa sih? Ya betul, mungkin saya akan membicarakan dulu dari beberapa tahun yang lalu gitu kan, terutama dari ranah yang pop gitu. Kita lihat di tahun 70-an itu ada sebuah band atau grup band musik The Buggles, mereka dengan tembangnya video
kill the radio star, yang mana menyatanya hingga saat ini radio itu masih eksis meskipun tertempa oleh hadirnya televisi. Ya mungkin saat itu di era 70, 80, 90 adanya MTV dan sebagainya yang dalam bentuk audiovisual, nyatanya radio masih eksis. Kemudian juga di sekarang ada masanya internet atau digital. Nah itu radio pun masih tetap eksis di antara platform-platform lainnya dalam bentuk podcast dan sebagainya. Ya radio seperti yang Ibu Emilia Basar katakan dengan memiliki tingkat hoax yang sangat rendah, karena menurut saya di radio itu udah kefilter, udah tersaring duluan informasi mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang masih abu-abu dan rancu. Dan tentunya radio juga memiliki segmen yang yang cukup setia gitu untuk selalu mendengarkan radio. Saya juga sering mendapati gitu kan, atau mungkin di daerah-daerah gitu ada radio komunitas, itu sebagai sarana yang efektif sih untuk memberikan edukasi bagi masyarakat atau komunitas di desa-desa tersebut, juga di samping sebagai hiburan ya untuk masyarakat tersebut. Dan saya rasa radio masih tetap efektif untuk memberikan informasi-informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Okay. Marissa, gimana kalau kita tanya? Kalau tadi kan pengalamannya Dimas, ya kan? Kita tanya kalau pengalamannya Bu Emilia gimana? Pertama kali denger radio kapan? Momen-momen yang paling indahnya apa gitu? Dan enjoynya denger radio tuh apa sih Bu? Ini karena beda biasanya kan? Karena beda nih, karena beda generasi. Enggak, ya beda banget. Soalnya kalau saya bilang tahun nanti ketahuan jadinya. Gini, saya punya pengalaman. Kalau tadi Dimas IPB ya, itu kan, biar nggak ketuker ya Bu ya. Jadi Dimas A sama Dimas B apa gimana nih manggilnya nih. Nah, tadi sampaikan jadi tertarik sama broadcasting juga. Saya juga sebetulnya punya pengalaman sedikit gitu ya, kurang lebih mungkin sekitar setahun gitu, tahun 90-91 tuh kan. Disebut juga kan. Saya baru lahir. Waktu itu saya bersyukur waktu itu pernah diminta sama Mas Benz Leo. Kita doakan ya buat Mas Benz Leo yang sudah itu ya. Nah itu diminta untuk mendampingi lah beliau siaran pada saat itu di salah satu radio swasta di Jakarta. Nah, nggak pakai rancangan apa-apa gitu, kita mau nelfon siapa, kita hubungi siapa gitu ya, enggak. Tapi pada saat itu yang paling itu impresinya kuat banget buat saya, karena pada saat itu Mas Benz itu pertama percaya banget sama saya kalau saya itu bisa jadi pendamping Mas Benz untuk siaran radio. Kemudian ya, Bu. Dan saya juga padahal belum punya pengalaman sama sekali, karena barangkali karena saya ngobrol sama Mas Benz tiba-tiba gini, ikut saya siaran yuk, begitu aja gitu. Saya nggak tahu kenapa. Kemudian yang kedua, beliau nelfon para artis yang tenar pada saat itu seperti Marissa Haque gitu ya, terus ada yang tenar-tenar lah yang tanya deh sama orang tuanya Dimas lah ya pada saat itu ya. Nah jadi yang jelas bukan Marissa yang ini Bu. Saya kan nonton mereka cuma di TV atau di bioskop, jadi kan ada groginya pasti waktu saya diminta Mas Ben ikut nanya, ayo tanya gitu ya. Nah seperti itu, jadi otodidak banget waktu di radio tersebut. Saya nanya yang seingat saya pernah nonton mereka aja gitu, dan yang ingin saya tahu apa. Jadi seperti melengkapi lah dengan pertanyaannya Mas Benz, kira-kira seperti itu. Barangkali saya dianggap yang mewakili anak mudanya pada saat itu gitu ya. Kemudian kalau dengerin radio itu yang memang paling saya ingat itu adalah pertama di mobil, kedua di rumah. Kalau lagi ngerjain tugas sekolah atau tugas kuliah lah, kayak begitu gitu ya kan, dulu kan belum ada playlist gitu ya. Iya betul. Jadi kalau dengerin terus udah gitu, kadang-kadang kan suka ngobrolnya kocak gitu ya, jadi kan ketawa sendiri. Jadi sambil ngerjain tugas tuh sambil ketawa sendiri gitu. Nah itu juga bisa menghibur kita. Dan terutama pada saat kalau kita lagi jatuh hati atau kebalikannya lagi patah hati gitu. Nah itu dengerin radio juga. Itu zamannya kita dulu gitu. Saya juga punya teman penyiar radio juga, itu termasuk terkenal pada zaman saya itu. Itu kita kalau dengar dia ngomong aja kita udah senang banget. Jadi radio itu kayaknya bisa menjadi nomor satu buat kita untuk hiburan.
pada saat itu begitu ya. Dan saya rasa harusnya sedemikian sekarang ini. Cuman tantangannya sekarang radio itu kan banyak kompetitornya kan. Betul. Tadi disampaikan oleh Dimas, sekarang Dimas IPB ada podcast gitu ya. Kemudian ada YouTube, lalu ada juga platform media yang lain yang itu menjadi kompetitor dari radio seperti RRI sekarang ini, sehingga format pun harus berubah, harus mengikuti dengan gaya-gayanya para netizen. Kalau memang ini kan karena sudah ada di web, udah streaming online begini, berarti kan netizen kita sebut ya, berarti harus disesuaikan dengan gaya netizen tuh. Kalau dengerin musik, dengerin berita, dengerin informasi tuh mereka stylenya atau kebiasaannya seperti apa. Nah, mapping audience ini atau mapping listener, pendengar ini butuh banget dilakukan oleh RRI, termasuk adalah kebiasaan mereka dan kesukaan mereka mendengarkan radio seperti apa. Termasuk juga kalau tadi saya sampaikan ada obrolan orang-orang gitu di radio, lalu juga ada kegiatan-kegiatan lain gitu di radio. Saya rasa RRI juga bisa mungkin ya ada online gaming gitu ya. Kalau di Inggris itu ada tuh online gaming. Kemudian ada quiz, ada apalagi kompetisi, lalu ada ngobrol dengan influencer atau KOL yang biasa menjadi kesenangannya listenernya kita, pendengarnya kita, seperti itu. Sekaligus ada interaksi langsung, kan kayaknya wow banget, kayak saya dulu gitu kan wow banget gitu, lu bisa langsung ngobrol di telepon dengan artis idaman saya gitu kan. Kayak begitu. Dan Ibu juga tadi pada saat kita puterin lagu The Course gitu ya, Ibu sempat ngechat nih ya, waduh ini lagu lawas yang masih ngehits. Iya. Ternyata jadi mengingatkan masa muda ya Bu. Iya, untunglah saya kita Zoom ya, jadi kan nggak kelihatan saya goyangan bagian. Oke, itu pendapat dari Ibu Emilia dan juga Dimas ya, sudah kita dengarkan tentang Hari Radio Sedunia gitu. Dan kita juga pengen tahu nih pendapat dari masyarakat seperti apa sih untuk peringatan Hari Radio Sedunia. Kita dengarkan dulu Vox Pop berikut ini. Dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Abdul Rahman. Bapak sampai saat ini masih dengerin radio nggak Pak? Kalau sampai saat ini saya udah nggak pernah lagi dengar radio. Kenapa tuh Pak? Karena teknologi sih ya. Semakin banyak media sosial jadi bisa lewat handphone. Seperti itu sih. Sekarang Mas masih dengerin radio atau enggak? Sekarang udah jarang sih. Udah jarang. Ya. Kenapa tuh? Karena lebih sering di YouTube atau ini sih alat musik yang lainnya. Nah, kalau menurut Mas sendiri untuk kedepannya bagaimana sih masa depan radio kedepannya? Mungkin lebih dieksplorasi sih, Mbak, kalau buat radio ya. Lebih, kan sekarang media juga canggih gitu. Mungkin lebih ada beberapa kreasi lain buat di radionya kali. Syafira. Sampai saat ini Mbak masih dengerin radio nggak? Kalau dibilang sering enggak, cuma emang kadang-kadang suka dengerin gitu. Kenapa tuh dengerinnya? Aku seringnya sih kayak radio anak-anak muda ya. Dengerin tuh karena seru aja, seumuran sama saya, penyanyi juga jadi enak gitu. Menurut Mbak sendiri bagaimana sih keberlangsungan radio ke depannya gitu, masa depan radio? Kalau semisal do itu sendiri bisa menyeimbangi peringan zaman, menurut aku bakal lebih baik lagi. Mas masih dengerin radio nggak? Masih. Kenapa tuh masih dengerin radio? Ya kadang di radio itu nggak membosankan gitu, suka unik gitu, ada ganti-ganti channel apa gimana gitu. Kalau menurut Mas sendiri, saat ini informasi-informasi yang disampaikan di radio itu masih bisa dipercaya nggak kalau menurut Mas? Kalau menurut saya sih, kalau yang di radio itu sama di ini masih enak di radio sih, masih bisa dipercaya di radio kalau menurut saya. Kenapa tuh kalau bisa dipercaya Mas? Karena kebanyakan kayak real gitu, apa fakta gitu, nggak simpang saurnya ke sana kemari gitu kalau di radio itu. Jadi beritanya jelas gitu, kadang emang sesuai dengan keadaan gitu. Nah, oke. Kalau menurut Mas sendiri nih, bagaimana kelangsungan radio ke depannya kalau menurut Mas? Kalau menurut saya sih radio kalau bisa jangan sampai putus dah gitu. Soalnya unik lah gimana itu radio itu. Kadang suka mengenang ke zaman-zaman dulu gitu. Enak lah pokoknya gitu. Dengan Mas siapa Mas? Dito, Mbak. Dito. Iya. Mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Oke, siap Mas. Sampai sekarang masih dengerin radio nggak? Masih sih. Kenapa tuh masih dengerinnya? Buat ngilangin
ini aja ya, gabut di mobil atau apa gitu. Oke, nah kalau menurut Mas nih, bagaimana sih ke depannya, masa depannya radio gitu? Radio nggak akan pernah mati sih. Soalnya dari dulu kan ada TV, radio katanya mau mati, ada podcast katanya radio mau mati. Cuman sampai sekarang radio tetap jadi medium yang berbeda lah. Ada elemen of surprise-nya gitu kalau di radio gitu. Oke, siap. Makasih banyak ya, Mas. Iya. Oke, itu pendapat dari masyarakat tentang keberadaan radio. Dan kita juga nanti akan dengarkan pandangan dari Ketua Forum Komunitas Pemerhati RRI Bogor, yaitu Rani Nurmega. Pengen tahu juga nih ya kaitannya dengan Hari Radio Sedunia. Sambil juga nanti kita masuk di statement terakhir dari para narasumber kita nih ya. Bagaimana juga keberadaan radio nih semoga tetap terus ada gitu ya, tetap eksis ya. Dan kita dengarkan dulu dari Ketua FKP Kota Bogor. Radio adalah penebar segala bentuk informasi. Radio merupakan media yang kuat dalam melaksanakan, merayakan berbagai keragaman. Radio sebagai wadah untuk menampung suara masyarakat agar didengar dan diwakili. Radio tetap konsisten dalam melayani komunitas yang beragam, menawarkan berbagai program, menerima sudut pandang dan konten, serta mencerminkan keragaman audiens dalam organisasi dan operasinya. Sampai sekarang radio masih menjadi salah satu media yang paling terpercaya. Radio selalu menyediakan akses informasi yang terjangkau secara nyata dan menjadi wadah liputan guna mengangkat kepentingan publik serta pembelajaran dan hiburan yang terjamin. Selamat Hari Radio Sedunia. Itu dia ya, sudah kita dengarkan pendapat dari masyarakat, kemudian juga dari Forum Komunitas Pemerhati RRI Bogor. Nah, Dimas Syabani Rahman. Oke, silakan mungkin menanggapi sambil juga closing statementnya gitu ya. Kalau menurut Dimas sendiri, mungkin kira-kira apa sih, gimana sih masa depan radio ya? Karena kan memang terpahan zaman dari televisi, kemudian internet, banyak banget platformnya gitu. Betul. Gimana, Dim? Oke, saya kira radio masih akan tetap eksis karena ini bisa jadi pilihan gitu, karena nanti beragam banget media yang bisa dipilih untuk kita mendapatkan informasi atau sekedar mencari hiburan. Dan tadi juga dengan menanggapi dari tanggapan teman-teman gitu kan mengenai radio, dan emang betul tadi ada elemental of surprise-nya itu masih tetap ada, dan itu yang bakal tetap dicari oleh orang-orang di tengah ramainya streaming atau konten-konten yang by demand lah. Dan harapan saya ya mungkin sebagai closing statement, radio tetap eksis dan radio tetap bakal berkembang atau mengadaptasi dengan sesuai kebutuhan audiensnya. Okay. Baik, thank you. Dimas udah follow Instagramnya RRI Bogor ya? Harus follow dong. Oke, follow pokoknya ya, ada Pro 1 Pro 2-nya juga di media sosial kita. Oke, untuk Ibu Emilia Basar, silakan juga untuk menanggapi dari Vox Pop yang sudah kita putarkan tadi ya. Bagaimana masyarakat ternyata masih ada yang dengar radio? Ya, karena kenapa? Surprise banget pertanyaannya itu sama dengan pertanyaan saya ke mahasiswa saya itu tadi. Apakah kamu masih mendengarkan siaran radio? Jarang, masih. Tapi kalaupun iya, biasanya kalau orang tua dengerin radio saya ikut dengerin. Nah, kira-kira begitu deh. Bisa sama gitu. Terus kalau iya sebutkan nama radionya, biasanya anak-anak muda. Tapi lebih sering dengerin podcast nggak usah sebutin nama brandnya, terus di YouTube. Terus kalau enggak, kenapa? Enggak punya perangkat radio. Jadi masih berpikir bahwa kalau kita dengar radio harus punya perangkatnya, begitu ya. Lebih sering dengerin musik, termasuk juga di media online. Nah, terus udah gitu selanjutnya saya ngomongin tentang RRI. Terus saya tanya juga, kalau di radio itu menarik nggak sih kalau ada quiz, ada obrolan santai, ada games, ada segala macam gitu ya. Mereka bilang menarik sih Bu, tapi disesuaikan ya dengan pendengarnya gitu. Itu berarti sama ya, kira-kira mirip. Kemudian yang lainnya juga, kalau dengar berita di radio pernah nggak? Cuma satu yang jawab, pernah Bu, politik sama ekonomi. Yang lainnya nggak jawab. Kemudian masih perlu nggak ada berita di radio? Masih sih Bu, gitu jawabannya. Jadi sih ya Bu. Saya perlu bisa-bisa saya jadi reporternya RRI Bogor ini, kok mirip pertanyaannya. Oke, dan tadi sempat kita dengarkan juga ada yang bilang semoga radio ini jangan sampai berhenti gitu. Yang berarti adalah
masyarakat ini masih membutuhkan radio gitu ya. Betul. Kalau saya pergi sebagai praktisi komunikasi ke banyak daerah di Indonesia, saya beberapa kali datang ke RRI di daerah, itu masih banyak orang yang mendengarkan radio RRI ya di daerah. Terutama tadi kan Bu Valerie Julian dari PBB juga menyampaikan terkait dengan COVID, kemudian juga terkait dengan isu perubahan iklim. Jadi memang radio RRI ini juga harus tetap update dengan isu-isu global selain isu nasional dan lokal juga, supaya juga kita bisa, apalagi kalau isu globalnya itu adalah menimpa atau terkait langsung atau relevan dengan isu nasional. Misalnya tadi sebutkan salah satunya tentang perubahan iklim, selain COVID ada ujaran kebencian dan yang lainnya. Nah, kemudian juga kenapa juga RRI itu juga masih menjadi andalan juga, karena memang informasinya masih memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal ya kan, ada RRI Aceh sampai ke Maluku begitu kan, yang dengan bahasa lokal dan pendekatan lokal juga. Yang lainnya juga ada banyak radio di daerah itu juga tumbang karena nggak ada iklan. Tapi ini juga sebetulnya menjadi kesempatan juga buat RRI tetap membuka ruang buat pendengarnya untuk bisa berbagi informasi, nggak cuma kita menyiarkan, tapi berbagi informasi. Dan juga bahkan kalau saya pernah di satu radio komunitas di Indramayu, mereka malah juga bisa karaokean, itu radio komunitas ya, karaokean di radio komunitas tersebut begitu pada jam-jam tertentu. Itu lucu banget. Lucu tuh maksudnya menghibur banget begitu, dan mereka merasa ada kepemilikan terhadap radio komunitas itu begitu tinggi, sehingga ketika setiap hari Minggu itu ingat banget sekitar jam 10 sampai jam 2 siang, karena saya juga pernah datang beberapa kali ke sana, itu mereka nggak cuma dari warung, yang punya warung dari warung yang habis ambil ikan dari laut di pinggir pantai, tapi juga beberapa datang langsung ke radio komunitasnya untuk karaokean juga langsung live di situ. Itu sense of belongings dan engagementnya itu kalau menurut saya udah nggak pakai teori lagi itu ya, karena memang betul-betul itu dari mereka untuk mereka. Jadi kalau kita tadi saya sampaikan harus ada engagement, ada apa namanya, ada rasa memiliki gitu. Mereka sudah melakukan itu tahun 2008-2009 pada saat itu saya ke sana. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa dibangun. Karena sekali lagi memang kompetitornya juga itu sangat banyak. Selain itu juga ada apa namanya, cara-cara yang lebih inovatif dan kreatif untuk bisa membangun para pendengar, terutama pendengar di RRI. Saya yakin bahwa radio masih bisa tetap eksis, dan terutama RRI, karena memang informasinya masih dibutuhkan. Kalaupun memang harus ada apa namanya, transformasi atau perubahan di kiri kanan untuk adaptasi, untuk inovasi dan kreativitas, tentu itu juga adalah hal yang memang harus dipikirkan dan dilakukan. Baik. Terima kasih Dr. Emilia Basar ya, dan juga Dimas Syabani Rahman sudah berbincang-bincang ya di dialog interaktif kita untuk edisi hari ini. Betul. Bertepatan dengan Hari Radio Internasional. Walaupun katanya Bu Emilia katanya lagi sakit ya Bu ya. Iya, lagi isoman. Lagi isoman loh. Cepat pulih ya Bu ya. Cepat pulih Ibu. Semangat terus pastinya. Oke, dan untuk Dimas juga yang memang lagi ada di semester akhir bisa menyelesaikan kuliahnya. Oke. Lancar pokoknya ya. Oke, makasih juga untuk Dimas yang ada di sini. Saya balik ke sebelah loh nanti. Oke. Dan kita sudah hadirkan untuk dialog interaktif sampai dengan jam 11. Jadi terima kasih untuk semua narasumber, untuk semua pendengar juga terima kasih banyak ya. Dan saran ataupun kritik juga bisa disampaikan terus ke Pro 1 dan Pro 2 RRI Bogor. Dan kami akhiri, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Bogor On World Radio Day 2020, Radio and Trust.